Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel IPS kelas 9. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pasar bebas atau perdagangan bebas. Untuk selalu dukung saya dengan like, share, komen, dan subscribe agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pasar bebas atau perdagangan bebas. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan organisasi ekonomi dalam pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan pada prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum permintaan dan penawaran. Kebijakan pasar bebas umumnya untuk mempromosikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak. Kemudian yang kedua adalah perdagangan jasa tanpa pajak. Yang ketiga adalah akses ke pasar yang bebas. Kemudian yang keempat adalah akses informasi yang bebas. Baiklah, pada pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi pasar bebas. Yang pertama adalah pasar bebas memberikan informasi dan juga lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang. Kemudian memberikan rangsangan pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, memberikan rangsangan pada para pengusaha supaya bisa mendapatkan keahlian yang lebih modern. Yang keempat, memberikan juga merangsang penggunaan barang dan juga faktor produksi dengan cara yang lebih efisien. Yang kelima adalah memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya melakukan kegiatan ekonomi. Itu adalah fungsi pasar bebas. Ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri pasar bebas adalah yang pertama, sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Kemudian yang kedua adalah adanya suatu persaingan antara pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam pasar. Yang keempat, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yakni kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Kelebihan pasar bebas. Pasar bebas menciptakan kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Kemudian, setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah adanya efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena tindakannya selalu atas dasar prinsip ekonomi. Berikutnya adalah tentang dampak negatif pasar bebas. Yang pertama, terjadinya eksploitasi kepada masyarakat ekonomi lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. Kemudian yang kedua, timbulnya ketidakstabilan perekonomian. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah.
Yang keempat, terjadinya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Itu adalah dampak-dampak negatif dari pasar bebas. Menginjak pada organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas atau pasar bebas, ada 5 yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian yang kedua adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area, kemudian yang ketiga ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation, kemudian yang keempat ada MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dan yang terakhir ada WTO, World Trade Organization. Itu adalah organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas. Nanti akan kita bahas satu persatu pada berikut ini. Pembahasan pertama tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Sesuai dengan namanya, negara-negara yang tergabung di MEA adalah negara-negara ASEAN. Tujuan dari dibentuknya MEA adalah yang pertama, akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan prioritas pada UKM atau usaha kecil menengah. Selanjutnya, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. Yang keempat atau yang terakhir, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Itu adalah tujuan dibentuknya MEA. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Tujuan dari AFTA ada yang pertama adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Kemudian yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Itu adalah tujuan dibentuknya AFTA. Pembahasan yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Tujuan dibentuknya APEC adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Kemudian yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Itu tujuan dibentuknya APEC. Selanjutnya adalah Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE.
MEE adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Tujuan Uni Eropa MEE. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Kita lanjutkan lagi dengan organisasi ekonomi pasar bebas yang kelima adalah World Trade Organization atau WTO. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Anggota WTO menyepakati pemotongan atas biaya masuk terhadap produk-produk tropis dari negara-negara berkembang, menyelesaikan sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Tujuan WTO yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan bebas. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah 7, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.